Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwari irfan wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi fid darain amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala anugerah kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keselamatan baik di dunia dan di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pembahasan selanjutnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 131. Yang membuka Al-Quran bisa kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Ayat ini masih berkaitan dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala akan kedudukan, ketinggian, kemuliaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai-sampai Allah ingin mengingatkan kepada manusia bahwasanya seseorang yang baik itu pasti lahir dari pokok atau akar yang baik juga. Ketika sebuah pohon disiram, dipupuk dengan sedemikian rupa, maka insya Allah akan menghasilkan pohon dan buah yang bagus. Jadi Allah ingin mengingatkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah itu merupakan nasab daripada Nabi Ibrahim alaihi salam.
Jadi untuk mengingatkan itu semua, Allah menyandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim dalam bacaan solat kita 5 waktu, sehari semalam 5 waktu, lalu kita membaca itu sebanyak 5 kali di dalam tasyahud akhir, atau sering disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Menurut ulama, mengapa disebutkan nama Ibrahim, nama Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad di dalam solat atau di dalam tasyahud akhir? Yang pertama jawabannya, supaya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu memuji baik Nabi Ibrahim ataupun Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Adapun yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam meminta kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikannya atau menjadikan dirinya selalu disebut oleh umat akhir zaman. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disandingkannya nama Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir. Adapun jawaban yang ketiga, di sini ada 4 alasan. Yang ketiga, bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah abal millah. Nabi Ibrahim itu ayahnya agama. Wa kana Muhammadan, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Muhammadan, dan Nabi Muhammad kana abar rahmah, adalah ayahnya kasih sayang. Di dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Ibnu Mas'ud berkata, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman itu min anfusihim, daripada diri mereka sendiri, wa huwa abul lahum, yaitu sebagai ayah daripada mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama, bahwasanya, ana lakum, aku ini bagi kalian, mithlul walidi, seumpama orang tua. Ai firra'fati, padahal kemurahan hati, pada sisi kemurahan hati, warrahmah, dan kasih sayang. Kita cari di dunia ini yang lebih kasih atau lebih sayang atau lebih pemurah daripada Rasulullah siapa? Kayaknya kan adalah. Kenapa? Karena Rasulullah itu azizun alaihi ma anittum, sakit hati amun melihat orang sakit. Kita sakit melihat orang nyaman. Pepalingannya, tidak akan sanggup Rasulullah itu, hati beliau sakit kalau melihat orang sakit. Mendahulukan orang lain daripada diri beliau sendiri. Saking kasih sayangnya, pemurahnya Rasulullah, itu kan banyak riwayat yang mengatakan, yang beliau menyuapi orang Yahudi yang buta, setiap hari disuapi, tanpa pernah mengatakan siapa beliau. Walaupun setiap hari sambil menyuapi selalu dicaci maki oleh orang Yahudi tersebut. Muhammad tuh tukang sihir, Muhammad tuh gila, Muhammad tuh pengaramput, segala macam. Cuma Sidin gak ada pernah berpandai, suapi terus saja, suapi, dan disuapi dengan sangat lembut. Bahkan ada sahabat yang meriwayatkan,
bahwasanya tangan Rasulullah itu selembut sutra, selembut kapas. Nah, lembut mana tangan Sidin. Jadi mudah-mudahan tangan kita ini dipegang, ditarik, dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bahkan ada syair kalau yang mengatakan kaful mustafa kan wardi nadi Allah Allah itar wa yabqa idza massat ayadi Allah Allah. Dan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan bunga mawar yang harum semerbak, yang ketika orang itu memegang tangan Rasulullah, selamanya bau itu tidak akan hilang, selamanya harum itu akan selalu berada di tangan orang yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harum tangan Rasulullah itu. Amun tangan kita ini hapak hapak tangan kita, apalagi mau habis mencacap acan ya kalau lah. Maka hidup ini makan itu kada akan indah kalau kada pakai sambal ya, kalau bagi pecinta sambal. Jadi begitulah Rasulullah, harisun alaihi ma'anittum. Tapi Rasulullah itu luar biasa. Apabila orang senang, Sidin senang juga. Kalau kita senang melihat orang susah, kalau Rasulullah sakit melihat orang susah, senang melihat orang senang. Makanya dalam satu riwayat dikatakan ketika Jibril datang menemui Rasulullah, Rasulullah bertanya tentang perihal neraka. Neraka ini Jibril, siapa menempatinya, ini Jibril. Sampai pembahasan neraka jahanam. Wahai Jibril, siapa penghuni neraka jahanam? Jibril tertunduk, kada wani menjawab. Wahai Jibril, tolong kasih tahu siapa yang menghuni neraka jahanam. Jibril masih tertunduk, kada wani berkata-kata. Setelah dipaksa oleh Rasulullah, akhirnya Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, bahwasanya neraka jahanam itu khusus untuk umatmu yang berbuat dosa-dosa besar. Di situ Rasulullah berkuciak, langsung pingsan. Adakah orang memikirkan kita sampai ke itu? Kalau pertemanan kadang-kadang hanya sebatas kita di dunia. Seakrab-akrabnya kawan, seakrab-akrabnya nih sahabat tuh, adalah yang mau umpati ke dalam kubur. Ada yang maunya. Bahkan kita wahid ini kebanyakan, kada semuaan banglah, ada sebagian orang itu yang hanya bakawan lawan kita, amun kita dalam posisi yang baik. Ketika kita nyaman banyak orang mengawani, tapi ketika kita jatuh habis, berjauhan orang dari kita. Nah, itu kawan di dunia. Kalau Rasulullah tidak hanya sekedar di dunia memikirkan, tapi di akhirat pun beliau memikirkan kita. Jadi mudah-mudahan kita ditakdirkan masuk dalam rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang 70.000 orang atau 70.000 umat yang masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat, ada yang mengatakan pendapat ini kana munadi syari'ata. Nabi Ibrahim itu adalah yang pertama kali memulai syariat haji. Wa Muhammadan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana munadiyal iman, adalah orang atau nabi yang pertama dalam segi keimanan. Kenapa? Karena Rasulullah penyempurna daripada nabi-nabi yang terdahulu.
Syariat yang berat-berat ketika Rasulullah datang menjadi ringan. Nah, yang kurang sempurna menjadi sempurna. Fajama Allah Ta'ala bainahuma fi dzikril jamili. Maka dengan kemuliaan kedua-duanya ini, baik Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dihimpunkan Allah di dalam bacaan solat kita, yaitu tasyahud akhir, agar kita sampai hari kiamat nanti menyebut Nabi Muhammad, menyebut Nabi Ibrahim sebagai penghormatan kepada mereka berdua. Kalau Nabi Muhammad wajar kita berterima kasih. Kenapa? Karena tanpa beliau kita tidak akan ada di dunia. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam ialah sebagai apa? Bahasa kita ini pedatuan daripada Nabi Muhammad, yang artinya tadi ketika pokoknya baik, daun pohonnya pun akan baik. Nah, jadi kita menyebut Nabi Ibrahim sebagai apa? Bentuk penghormatan kita, bentuk kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang mengakui Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya, sebagai ayahnya para nabi, maka sudah seharusnya dia menghormati atau memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenyataannya berbeda. Banyak orang yang memuliakan Nabi Ibrahim, tapi ketika disuruh memuliakan Nabi Muhammad, mereka kada mau. Nah, jadi ayat ini yang akan kita bahas ini salah satu bentuk teguran atau bentuk celaan Allah kepada orang yang mengaku Nabi Ibrahim itu sebagai ayahnya para nabi, tetapi tidak mengimani, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yarghabu am millati Ibrahim." Dan tidak ada seorang pun yang membenci atas millah Ibrahim, atas agamanya Nabi Ibrahim. Millah tidak dibuat dengan ad-din. Kalau dibawa dengan millah menurut para ulama tafsir, berarti itu terkait dengan at-tariqah, jalan yang ditempuh. Kalau ad-din, agama, itu berarti segala sesuatu yang terkait dengan pembalasan. Walaupun berbeda dari segi kata, tapi dari segi makna dalam satu arah. Nah, ketika kita beragama, berarti kita mengikuti jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun beragama ini pasti semuanya akan mendapat balasan. Sehingga orang yang mohon maaf duduk di muka ini pun, duduk di muka, duduk di higa, di samping, duduk di belakang, itu ada kadarnya, ada balasannya masing-masing. Kada sama. Antara orang yang datang ke masjid pendahuluan lawan orang yang datang ke masjid pas hendak qomat, lain pahalanya, balasannya. Atau orang yang datang sudah qomat dengan orang yang datang sudah 1 rakaat, lain kadar balasannya. Atau orang yang 1 rakaat baru datang dengan orang yang salam hanya datang, lain balasannya. Nah, jadi ada kadar balasannya masing-masing. Itu arti agama. Jadi agama itu adalah jalan yang ditempuh yang terkait dengan pembalasan. Jadi apapun gawian kita di dunia ini pasti ada balasannya. Kada ada yang luput dari balasan. Seorang istri, bini, kena ada balasannya. Seorang laki yang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, ada balasannya.
Bahkan seorang anak pun ada balasannya. Bahkan duduknya kita, diamnya kita, geritik hati semuanya ada balasannya. Itulah agama. Makanya tinggal pilih aja. Kalau hendak balasannya bagus, maka berusaha berbuat bagus atau baik. Makanya ujar Rasulullah, idza nahaitukum fajtanibu. Apabila aku larang, maka jauhi sejauh-jauhnya. Kalau pun ada yang berasumsi atau beranggapan, aku ni amun kada bermaksiat sehari semalam ni garing awak, cuma aku tetap aja pang sembahyang, cuma maksiat jalan juga. Artinya kada sempurna lagi nih. Jadi fa ijanahitukum fajtanibu. Apabila aku larang, jauhi sejauh-jauhnya. Wa idza amartukum, tetapi apabila aku perintahkan atau aku anjurkan, ujar Rasulullah, fastata'tum. Gawi semampunya. Kada dituntut kita menggawi semuaan ibadah tuh kada, tetapi yang mampu aja. Ayo nyamannya Islam. Yang ibadah kita disuruh menggawi semampunya aja. Kira-kira amun di sini ulun betakun, adakah yang sanggup sehari semalam 30 juz membaca Al-Qur'an? Ada? Diam nih. Antara duanya kadang ngantuk lapar nih. Karena ada mungkin lah. Nang 15 juz adakah sehari semalam? Ada juga. Nang 10 juz. Nang 5 juz. Yang 3 juz. Nah mungkin nang sejuz 2 juz banyak lah. Ada aja tuh. Artinya kada disuruh 30 juz itu sehari semalam. Tapi seapa kita mampunya seapa kawa, misalnya seperapat lambar aja. Ayo seperapat lambar. Nang kawanya selambar aja. Selambar ayo. Nang kawa 3 ayat, ayo 3 ayat. Asal jangan seayat lah. Ya, ada ayat nang pendek ya kalau. Yasin, sadaqallahul azim. Esok pulang wal Qur'anil hakim, sadaqallahul azim. Itu kependekan terlalu benar juga. Yang tepa panjang sedikit ya Allah lah. Nah, jadi wa idza amartukum fastata'tum. Apabila aku perintahkan ya Rasulullah, gawi seapa kawan. Tapi kalau yang memang sudah menjadi ketentuan, yang sudah tetap dalam hukum agama, yang kada kawa ditawar-tawar lagi, itu kada boleh seadanya. Kayak sholat 5 waktu nih. Kayak sholat 5 waktu nih kan harus 5 waktu digawi. Kalau pengen salah dalam memaham hadis, ujar Rasulullah, perintah itu seadanya, seapa kawa aja. Berarti sholat 5 waktu itu udah 2 waktu kada apa-apa aja jar. Nah ini kan tersalah pulang. Artinya ada sesuatu nang kada kawa ditawar-tawar. Yang sudah yang sudah tetap, ya, seperti sholat 5 waktu itu wajib sholat 5 waktu. Nah, cuma ibadah yang lain, nah, kita kada disuruh full kada, tetapi seapa kawa. Jadi milah itu adalah jalan yang ditempuh. Kalau ad-din, agama itu adalah terkait dengan segala pembalasan. Wa may yarghabu an millati Ibrahim, dan barang siapa, dan tidak ada seorang pun yang benci atas agama Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim disebut di sini? Allah Ta'ala ingin menunjukkan kemuliaan Nabi Ibrahim. Illa man safiha nafsah, kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Ada perbedaan orang bodoh dengan orang yang memperbodoh dirinya. Kalau orang bodoh ini dilajari ginnya kada kawa, karena sudah otaknya kada mampu. Tapi kalau orang yang memperbodoh dirinya dilajari, ini ada kemungkinan bisa, tetapi sengaja untuk tidak mengikuti.
contoh orang Yahudi dan yang lainnya itu sudah dijelaskan Allah di kitab-kitab terdahulu bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah ayah para nabi dan di akhir zaman nanti akan ada diutus seorang rasul terakhir keturunan dari Nabi Ibrahim yang ketika memuliakan menghormati Nabi Ibrahim harus memuliakan dan menghormati Nabi Muhammad, tetapi hanya mereka mengatakan memuliakan menghormati Nabi Ibrahim tapi Nabi Muhammad kada diikuti, tahu cuma pura-pura kada tahu, berbelok. Ini ngarannya memperbodoh diri sendiri. Kira-kira orang yang berbuat maksiat tuh tahu haramkah kadakah? Tahu. Cuma kenapanya melakukan masih? Karena godaan hawa nafsu. Itu artinya memperbodoh. Hampir 99% orang yang bermaksiat itu sadar itu haram, sadar itu maksiat, tapi masih digawi. Ya tadi. Karena apa? Hawa hawa nafsu. Hawa yang ditunggangi nafsu. Nah, jadi kalimat safiha ini ialah orang yang lemah, asal katanya. Kan ada dalam ayat yang wala tutus sufaha amwalakum. Jangan kalian berikan harta kalian kepada seseorang yang kada bisa memegang harta itu. Duit 5 juta dijulung lawan anak umur 3 tahun, disuruh membawa ke warung. Kira-kira yang dijulungnya salambar kah atau sakabatan kah? Sakabatan. Karena kada bisa lagi dalam mengelola harta. Nah, jadi safia itu asal katanya. Jadi orang-orang yang lemah, yang memperbodoh dirinya sendiri. Jadi orang Yahudi dan yang lainnya itu disinggung oleh Allah sini adalah orang yang memperbodoh diri mereka. Tahu dengan Nabi Muhammad, bahkan lebih tahu daripada anak mereka sendiri, tapi mereka kadang mengumpati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarurang nih mang, nih jalan menuju pasar nah. Ini nyaman jalannya, pian jangan jalan sini. Jalan sini banyak lobaknya, jembatannya patah, hamun dijajak gugur. Tahu ya jalannya lurus, jalan yang ke pasar yang baik yang sebelah sini. Cuma tatap aja sini belok sebelah sana, akhirnya gugur. Nah, itu kan sudah tahu dipadahi orang, cuma tatap aja. Bahasa kita tuh hetang. Nah, hetang. Walaqad istafainahu fid dunya. Dan sungguh kami telah memilih Nabi Ibrahim itu fid dunya, di dalam dunia untuk membawa risalah. Wa arafnahul millatal lati hiya jami'atul litauhid wal adli wasyara'i. Dan kami kenalkan Nabi Ibrahim itu akan agama yang agama itu atau millah itu menghimpun antara tauhid, keadilan dan syariah. Nah, itu yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim itu di negeri akhirat laminas salihin, ay ma'abaihil mursalin fil jannah, bersama moyang-moyangnya para rasul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim itu nanti akan berkumpul dengan semua nabi dan rasul di dalam surga. Kan nabi dan rasul yang wajib diketahui itu ada 25. Lalu dikerucutkan lagi menjadi 5 atau disebut dengan ulul azmi. Artinya rasul-rasul yang lebih
lebih kuat ujiannya daripada nabi dan rasul yang lain, ulul azmi ini. Lalu dari yang 5 ini dikerucutkan lagi jadi satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita untung benar, alhamdulillah. Mun ibarat bahasa kita tuh habis syukur, kita ini sudah bersyukur pun masih kadakawa kita membalas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada di sini berduduk pagi, kita melihat matahari terbit segala macam, itu semua karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Idz qala lahu rabbuh, ingatlah ketika berkata Allah kepada Ibrahim alaihi salam, aslim, berserah dirilah engkau, patuhlah engkau. Ini ketika Nabi Ibrahim dalam perjalanan mencari Tuhan, dalam perjalanan mencari Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi Ibrahim beberapa kali menemui sesuatu, melihat matahari, ujar Nabi Ibrahim, ini Tuhanku. Tapi ketika mataharinya terbenam, aku kada katuju Nabi Ibrahim terhadap sesuatu yang pudar. Kalau matahari atau bulan sebagai Tuhan yang bisa hilang, maka kayak apa dunia ini? Pecangan hancur juga. Cari-cari akhirnya bertemulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkata, aslim, serahkanlah dirimu, tundukkanlah dirimu. Fazid fi maqalatika, dan tambahlah pada perkataan engkau, waqul la ilaha illallah. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim berkata, tiada Tuhan kecuali Allah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim berkata, aslamtu. Jadi Islam itu memang sudah dari Nabi Ibrahim. Adapun Yahudi itu kan dinisbatkan kepada anak tertua Nabi Yakub alaihi salam. Jadilah agama Yahudi. Qala aslamtu li rabbil alamin. Berkata Nabi Ibrahim, aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, kepada Tuhan sekalian alam. Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, hina da'a qaumahu, ketika Nabi Ibrahim mengajak kaumnya ila tauhid, kepada mengesahkan Allah. Ujar Allah, aslim, berserah dirilah engkau, ay akhlis dinaka, jalankan agama engkau dengan keikhlasan, wa amalaka, dan ikhlaslah dalam beramal. Lillah, hanya karena Allah. Qala, kemudian Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu ay akhlastu dini, aku ikhlaskan, aku berikhlas dalam beragama, wa amali lillahi rabbil alamin, dan aku ikhlas beramal karena Allah Tuhan sekalian alam. Jadi dalam beragama kita dituntut ikhlas, dan beramal pun dituntut ikhlas. Jadi cuma kadar ikhlas kita itu berbeda-beda. Ada nang ikhlasnya 70%, ada nang 60%, ada nang 50%, ada nang 30%, ada nang 10%. Ada nang kadada sama sekali. Nah, cuma dengan rancaknya kita beramal, maka insya Allah itu akan membawa kepada keikhlasan yang lebih kuat. Nah, jadi mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kekuatan untuk dapat menjalankan agama ini dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan setulus-tulusnya, dan mudah-mudahan
Allah takdirkan kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan tangan kita ini dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibawa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain yustajabu la bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.